Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nimade Indah Dwi Astuti. Saya selaku guru keperawatan di SMK Negeri 4 Negara Jemberana, Bali. Hari ini saya akan melakukan kegiatan non mengajar, yaitu sebagai pembina ekstrakurikuler UKS. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan hari ini adalah melakukan bimbingan kepada siswa, yaitu terkait dengan praktik pertolongan pertama pada pasien dengan luka ringan di sekolah. Jadi, untuk yang pertama, saya akan memberikan materi terkait dengan P3K, khususnya pada pasien dengan luka ringan, kemudian melakukan praktik serta melakukan bimbingan pada siswa yang akan melaksanakan praktik pertolongan pertama pada kecelakaan khususnya luka ringan. Demikian pemaparan kegiatan yang akan saya lakukan hari ini. Selamat pagi, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik, semuanya sehat dan semangat mengikuti kegiatan non mengajar hari ini. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengikuti kegiatan non mengajar hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu minta tolong untuk dipimpin doanya hari ini. Siapa? Ya, Krisna pimpin ya. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Gak Krisna sudah memimpin doanya hari ini. Ya, semoga untuk kegiatan hari ini lancar. Nah, kemudian anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan, Ibu juga mengingatkan ke kalian bahwa pandemi COVID kita belum berakhir, ya. Ditambah lagi musim yang sudah, ya, musim pancaroba, ya, sudah mulai hujan, mendung, angin. Jadi tolong tetap jaga kesehatannya, ya. Protokol kesehatannya juga kalian perhatikan, kalian patuhi dengan baik, ya. Dimana 3M-nya ini jangan dilupakan. Yang pertama apa? 3M yang pertama memakai masker. pakai masker. Yang kedua, Mencuci tangan. mencuci tangan. Yang ketiga, Menjaga jarak. oke, bagus ya. Kemudian menjauhi kerumunan, ya, mengurangi mobilitas, itu juga termasuk protokol kesehatan. Nah, anak-anak, jadi sesuai dengan pembelajaran sebelumnya, ya, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Waktu praktek sebelumnya? Pertolongan pertama pada pingsan. Ya, bagus. Terima kasih, Ger. Jadi pertolongan pertama pada pasien pingsan. Hari ini kita akan melaksanakan praktik pertolongan pertama pada kecelakaan, khususnya pada luka ringan yang terjadi di sekolah. Ya, jadi Ibu akan memberikan materinya terlebih dahulu, ya, memberikan konsep tentang P3K. Kemudian Ibu akan mempraktekkannya. Setelah itu kalian akan mempraktekkan dan Ibu akan memberikan bimbingan. Ya, jadi seperti itu untuk kegiatan ekstra UKS kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Siap tidak? Sudah paham semua ya? Sudah. Ya. Kalau sudah paham semua, sekarang kita akan praktik di ruang UKS. Baik, sekian anak-anak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai praktik, jadi ada baiknya kalau kita mengetahui tentang konsep-konsep tentang materi P3K. Nah, ada yang masih ingat apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, bagus ya. Jadi P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kecelakaan di sini yang akan kita bahas dan akan kita praktekkan adalah pada luka ringan yang biasa terjadi di sekolah, ya. Jadi yang pertama adalah di sini
P3K ini merupakan pengetahuan dasar, di mana baik itu guru maupun siswa dan anggota sekolah lainnya tahu bagaimana cara melakukan pertolongan pada kecelakaan, khususnya pada luka ringan. Ya, minimal tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian secara umum P3K ini ya, fungsinya banyak sekali ya, selain untuk penyakit ringan ya, bisa untuk pasien pingsan ya, banyak pertolongan yang bisa dilakukan. Kemudian ibu di sini akan memberikan memberitahukan apa saja isi dari kotak P3K. Jadi ini kotak P3K yang sudah lengkap ya. Oke, kita akan bahas satu-satu apa saja alat-alat dan bahan yang ada di dalam kotak P3K. Ya, di sini ya, yang pertama di sini ada plester bulu. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk membalut luka pasien ya. Kemudian di sini juga ada betadine. Ini fungsinya sebagai antiseptik. Jadi ini bisa untuk mengobati luka ringan ya. Yang berikutnya, nah di sini ada plester. Oke. Nah, plester ini sebagai perekat ya pada saat kita membalut atau menutup luka. Nah, yang berikutnya ini ada kasa steril. Ya, jadi fungsinya di sini adalah untuk menutup luka, untuk menekan perdarahan, ya, untuk membersihkan luka, untuk mengeringkan luka, ya. Jadi ini adalah fungsi dari kasa steril. Nah, yang selanjutnya ini ada plester perekat. Jadi semisal kalian lukanya luka ringan yang sekiranya bisa hanya ditempel dengan plester ini, ya. Jadi bisa saja, ya, ini bisa digunakan. Nah, untuk yang lain-lain, nah di sini juga ada gunting, nanti untuk memotong kasa bulung yang tadi sudah ibu sampaikan. Nah, yang berikutnya, ya di sini juga ada handscoon, ada sarung tangan. Jadi ini kita pergunakan sebelum melakukan tindakan. Nah, ini apa namanya anak-anak? Hand sanitizer. Oke, hand sanitizer. Ini yang sering kita bawa kemana-mana. Ya, sekarang sudah menjadi keharusan untuk kita bawa. Jadi semisal kita tidak ada tempat untuk cuci tangan, jadi kita bisa menggunakan hand sanitizer. Ya. Kemudian di sini, ya ini ada yang disebut dengan larutan NaCl. Ya, larutan NaCl ini adalah sebagai pengganti air mengalir. Semisal pada saat pertolongan pada luka, kita tidak menemukan air mengalir untuk membersihkan luka pasien. Jadi kita bisa menggunakan NaCl. Jadi ini cairan infus yang steril yang khusus dipergunakan untuk membersihkan luka. Ya. Oke, dari alat-alat dan bahan ini kira-kira ada yang kurang jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah. Ini ibu rasa sudah familiar ya. Kalian sudah biasa lihat di rumah, pasti punya kotak P3K-nya ya. Kemudian kalian juga mungkin pernah membantu pasien dengan luka ringan atau mengobati diri sendiri bahkan ya. Jadi untuk perlengkapan P3K-nya sudah. Nah, selanjutnya di sini ibu akan memberikan gambaran sedikit tentang pertolongan pada pasien dengan luka ringan sebelum ibu mempraktekkannya. Jadi yang pertama, kondisi kita harus tenang dulu. Jangan ikut panik. Ada luka, ada darah, malah kalian yang lari, ya. Jadi ingat kalian yang harus tenang. Kemudian yang kedua, posisikan pasien dengan nyaman. Posisikan pasien dengan aman. Cari tempat yang baik untuk melakukan pertolongan, ya. Selanjutnya, yang ketiga, komunikasi dengan baik. Apa yang akan kalian sampaikan? Bagaimana kondisi pasien? Misalnya, ibu, saya akan melakukan pertolongan. Nanti agak sakit sedikit ya bu ya. Mohon ditahan. Misalnya seperti itu, ya. Jadi komunikasikan dengan baik apa yang akan kalian sampaikan. Nah, di sini ada jenis-jenis luka, ada bermacam-macam jenis luka. Ada luka
goresan, ya, kemudian ada luka robek, ya, kemudian ada luka memar. Ya, jadi kalau hari ini khusus kita akan melakukan pertolongan pada luka ringan saja. Ya, kalau yang untuk luka berat, misalnya ada perdarahan yang banyak, jadi bisa kita lakukan rujukan karena bukan wewenangnya kita. Dan kalau seandainya ada kondisi yang parah, bisa langsung dilakukan pertolongan baik di puskesmas maupun di rumah sakit, ya. Nah, untuk pada luka ringan, di sini Ibu sampaikan tadi setelah kita memposisikan pasien, sebelum melakukan tindakan, kita ngapain dulu? Cuci tangan. Oke, cuci tangan, ya. Cuci tangan dengan 6 langkah. Masih ingat nggak 6 langkah cuci tangan? Yang pertama apa? Telapak tangan. Kemudian yang kedua punggung tangan, ya. Setelah punggung tangan, sela jari, kemudian kunci, ya, mengunci. Ini yang keempat. Yang kelima, oke, ini ya diputar. Kemudian yang terakhir adalah memutar ujung-ujung kuku jari. Ya. Tepung selaci puput. Nah, biar kalian tidak lupa, ya. Kita Selaci puput. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah kalau pada kotak P3K tidak ada handscoon, boleh tidak Bu langsung? Boleh, asalkan ingat untuk mencuci tangan. Kalau tidak ada sabun dan air mengalir, pergunakan hand sanitizer-nya. Ya, jadi seperti itu. Kalau memang ada handscoon, silakan pergunakan. Ya, ini untuk mengurangi adanya infeksi pada pasien. Oke, jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya, kalau sudah cuci tangan, kemudian sudah pakai handscoon, selanjutnya kita akan membersihkan luka. Untuk membersihkan luka sebaiknya menggunakan apa? Tadi apa? Apa? Ini boleh? Boleh. Air mengalir. Oke, air mengalir. Ya, jadi lukanya kita bersihkan dulu. Misalnya habis jatuh nih, ya, kemudian ada bekas-bekas tanah atau batu-batu kecil. Jadi sebaiknya kita cuci dengan air mengalir. Atau kalau tidak ada air mengalir, boleh menggunakan NaCl ini, atau kita sebut dengan cairan steril, cairan infus. Ya, ini untuk membersihkan luka. Nah, yang selanjutnya kita cek lukanya. Cek lukanya ada perdarahan apa tidak? Ya, ada benda yang tertinggal atau tidak? Atau benda yang tertancap misalnya. Ya, kita cek dulu. Kalau memang tidak ada, jadi bisa kita bersihkan. Kemudian kita berikan, kita keringkan dulu. Setelah itu kita plester, ya, baru kita kembalikan pasien. Seandainya ada perdarahan, ya kita harus tekan dulu sampai perdarahannya berhenti. Beberapa detik atau sampai beberapa menit. Sampai perdarahannya berhenti, baru kita obati. Ya. Kemudian kalau ada benda yang tertancap, misalnya kena paku, ya, atau kena besi, jadi ini sepertinya agak gawat, ya, karena harus dilakukan tindakan yang lebih intensif lagi. Ya, jadi tidak boleh kita cabut sembarangan, ya, paling tidak kita bersihkan di sekitar itu, ya, kita tutup lukanya, ya, biar tidak perdarahan, baru kita lakukan rujukan. Jadi seperti itu. Nah, anak-anak, jadi sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang untuk lebih memantapkan lagi, ya, tentang praktik penanganan luka, Ibu akan memberikan contoh dulu. Setelah itu baru akan kalian praktik nanti, ya, agar kalian lebih paham, lebih fasih untuk melaksanakan praktik pertolongan pertama pada kecelakaan, khususnya pada luka ringan di sekolah. Ya, oke. Ada yang bertanya enggak? Siap. Belum ada. Oke, ya, kita lanjutkan dulu, ya. Sekarang Ibu akan praktik. Siapa yang kira-kira mau jadi pasien? Agung. Agung mau jadi pasien Ibu? Iya. Oke, ya. Sekarang
ke tempat tidur, Ibu akan mempraktekkan cara pertolongannya. Ya, mari. Ya, Agung, silakan mengambil posisinya. Ya, silakan tidur, Agung. Ya, jadi di sini anak-anak silakan diperhatikan bahwa Ibu akan memberikan contoh pertolongan pada pasien dengan luka ringan. Ya, jadi Agung di sini mengalami luka ringan. Ya, Agung mengalami luka gores, ya, pisau. Ya, tadi ceritanya saat bersih-bersih kena gores pisau dan berdarah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertolongan. Yang pertama tadi apa yang kita bahas di awal? Membersihkan luka. Sebelum membersihkan luka, kita Menempatkan pasien dengan nyaman. Oke, bagus. Jadi posisikan pasiennya dulu, ya. Di sini bisa kita posisikan di tempat tidur atau kalau di luar kita bisa cari tempat yang teduh, yang pasti yang aman dan nyaman, ya, serta udaranya terbuka. Oke. Kemudian yang selanjutnya, apa lagi? Sebelum melakukan tindakan, Mencuci tangan. oke, mencuci tangan. Nah, sebelum melakukan tindakan, kita cuci tangan dulu seperti tadi dengan menggunakan 6 langkah, ya. Namun, apabila tidak ada tempat untuk mencuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer, ya. Kita bersihkan tangannya. Kemudian, oke, tangan sudah kita bersihkan. Selanjutnya, apa lagi yang bisa digunakan? Jangan malu, ya, sampaikan. Ini namanya handscoon. Jadi apabila ada, boleh dipergunakan. Kalau memang tidak, langsung boleh. Ya, tergantung daripada kesediaan kotak P3K. Yang jelas harus cuci tangan dulu, ya. Oke, karena di sini sudah tersedia, Ibu akan mempergunakannya. Jadi di sini prinsipnya adalah bersih. Ya, karena lukanya adalah luka ringan, bukan luka dalam, luka terbuka, ya, bukan luka-luka patah, bukan. Jadi ini prinsipnya adalah bersih. Nah, selanjutnya, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus apa ke pasiennya? Bertanya, loh. Oke, bertanya, komunikasi, ya. Kita tanya ke pasiennya, Agung kondisinya seperti apa? Apakah sakit? Sakit, ya. Jadi Ibu akan memberikan pertolongan. Mungkin nanti agak sakit, agak perih, nanti Agung tahan ya, agar lukanya cepat sembuh, ya. Oke. Yang selanjutnya, kita akan membersihkan luka, ya. Jadi pada saat membersihkan luka ini, boleh di bawah air mengalir apabila ada, atau boleh kita menggunakan larutan NaCl, ya. Ya. Jadi yang selanjutnya adalah membersihkan luka. Membersihkan luka ini bisa kita bersihkan di air mengalir. Ya, pastikan bahwa sudah bersih. Atau cara yang kedua adalah menggunakan cairan NaCl ini. Jadi caranya adalah yang pertama kita ambil kasa. Ya, ini kasa steril yang sudah ada di kotak P3K. Kemudian kita berikan larutan NaCl ini. Oke, ya, setelah itu kita bersihkan pada bagian yang luka. Ya, kita bersihkan. Oke, kalau sudah bersih, ya dipastikan bersih, baru kita bisa melakukan tindakan selanjutnya. Nah, apabila sudah bersih, yang selanjutnya dilakukan adalah mengeringkan. Jadi mengeringkannya pun juga menggunakan kasa steril. Ya, jadi kita keringkan lukanya seperti ini. Kita keringkan dulu. Ya, nah, baru setelah itu kita bisa berikan plester perekatnya atau plester listannya, ya.
Oke, jadi seperti ini. Ini untuk pasien yang luka ringan, misalnya tergores, ya. Nah, kalau yang selanjutnya, apabila ada pasien dengan luka perdarahan, ya, Agung luka, kemudian darahnya kok tidak berhenti, banyak yang keluar. Jadi kita bisa lakukan dab atau menutup luka, menekan luka. Jadi caranya sama seperti tadi. Nah, misalnya ini daerah yang luka, ya. Kita tekan dulu area yang luka tersebut dengan kasa, dengan kain, jadi dengan bahan yang bersih sampai perdarahan berhenti. Ya, kita tekan dulu selama beberapa detik atau beberapa menit. Ya, kemudian kita pastikan lagi, kita lihat. Kalau perdarahannya sudah berhenti, kita lakukan tindakan yang tadi. Ya, yang sudah Ibu praktekkan. Apabila kita sudah menekan luka, tapi perdarahannya masih tetap keluar, ya, sebaiknya kita lakukan rujukan. Namun pada saat dirujukan itu yang harus kalian lakukan adalah pertama, tinggikan area yang luka, ya, agar darah dari jantung ke luka ini tidak bisa naik, ya, jadi perdarahannya berkurang, bahkan mungkin bisa berhenti di jalan, ya. Kemudian yang selanjutnya, tetap kita lakukan penekanan sampai di tempat tujuan, ya. Selain itu kita juga pastikan kondisi pasien. Kita tanya ke pasien, Agung, ada pusing enggak? Ada pusing, ya. Kalau ada pusing berarti pasien sudah mengalami dehidrasi, bisa, ya. Pasien bisa mengalami penurunan kesadaran, jadi harus dicek. Kemudian ada keluhan lain, misalnya pusing, badannya panas, jadi seperti itu, ya. Nah, ini untuk luka dengan perdarahan. Oke. Nah, yang selanjutnya, apabila sudah selesai luka ini, bisa kita tutup dengan plester biasa atau bisa juga kita balut. Jadi tergantung dari besar kecilnya luka. Kalau seperti tadi lukanya Agung, cukup dengan memberikan plester, kita berikan itu saja. Tapi kalau lukanya luas, ya, jadi bisa kita lakukan perbenden, ya, bisa kita kasih perban, kemudian bisa kita bungkus seperti ini, ya, kita bungkus. Kemudian kita berikan perekat. Ya, jadi setelah kalian menyelesaikan pembalutan, kemudian menyelesaikan pertolongan, ya, tetap lakukan evaluasi pada pasien. Ya, Agung, Ibu sudah melakukan pembalutan pada luka, lukanya juga sudah diobati. Bagaimana perasaannya, Gung? Sudah merasa lebih baik? Ya. Kalau pasien sudah merasa lebih baik, kemudian tidak ada keluhan, pasien bisa diajak ke kelas ataupun mungkin bisa istirahat di ruang UKS. Ya. Yang perlu kalian ingat dan perlu kalian ketahui bahwa catatannya apabila perdarahan tidak bisa berhenti, ya, atau ada benda yang tertancap, ya, misalnya kayu, ya, atau misalnya besi, ya, jadi itu hal gawat darurat yang harus dilakukan rujukan atau memanggil tim medis, ya. Kemudian muncul tanda-tanda infeksi, misalnya badannya panas, kemudian ada luka nanah, kemerahan, bahkan bengkak, itu juga merupakan tanda kegawatan yang harus dilakukan rujukan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah selesai membalut luka, ya, sudah memberikan pertolongan, pasien juga sudah kita evaluasi, ya, selanjutnya kalian bisa merapikan alat dan bahan yang tadi.
ya. Jadi untuk alat-alat yang sudah dipergunakan, ya, kita letakkan di tempat sampah. Kemudian untuk alat-alat yang lain bisa kita rapikan kembali. Yang selanjutnya, kalau sudah selesai melakukan tindakan, kita lakukan cuci tangan. Kita mencuci tangannya. Ya, jadi sekian tadi Ibu sudah mempraktekkan ya bagaimana cara memberikan pertolongan pada pasien dengan luka ringan. Jadi khususnya di sekolah ya, biar kalian bisa membantu memberikan pertolongan pada pasien tersebut. Sebelum kalian yang akan praktek, kira-kira ada yang ingin ditanyakan enggak? Ya, tidak. Sementara tidak. Oke, kalau sudah, sekarang kalian yang akan praktek. Bagi yang tidak praktek, silakan menyimak dengan baik dan boleh bertanya apabila ada hal yang sulit atau ada yang masih membingungkan ya. Oke, sekarang silahkan praktek. Ya, ini Okta luka, tolong diobatin ya. Silahkan ditidurin dulu di sini. Ibu langsung saja untuk mengobati luka pada kecelakaan ringan. Yang pertama yang dilakukan adalah membersihkan tangan atau mencuci tangan. Jika tidak ada, kita menggunakan sanitizer saja. Jika apabila ada sarung tangan, kita bisa dipergunakan. Jika tidak kenakan. Untuk tindakan selanjutnya, kita komunikasi kepada pasien. Okta, saya akan mengobati luka Okta. Mungkin sakit sedikit, mohon ditahan Okta ya. Langkah ketiga yaitu membersihkan luka pasien pada air mengalir. Jika tidak bisa memakai air mengalir, kita bisa menggunakan cairan NaCl. Lalu kita keringkan menggunakan kasa juga. Selanjutnya, jika tidak ada pendarahan, kita bisa langsung menutup luka pasien menggunakan perban atau kasa. Jika ada pendarahan, kita bisa kita bisa langsung menutup dengan kasa. Selanjutnya, jika tidak ada pendarahan pada luka pasien, kita langsung bisa menutupnya dengan plester perekat. Apabila pada luka pasien itu mengalami pendarahan, yang dapat kita lakukan yaitu menekan daerah yang luka pada pasien selama berapa menit atau berapa detik, bertujuan untuk
memberhentikan pendarahan tersebut. Kalau tidak, bisa kita juga mengangkat tangan pasien lebih tinggi daripada jantung supaya pendarahan itu berkurang atau mungkin berhenti. Apabila juga pada luka pasien itu mengalami ada serpihan kayu atau benda yang menancap, kita bisa lakukan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Habis itu menanyakan kepada pasien apabila ada keluhan yang lain. Apakah ada rasa sakit atau keluhan di daerah lain? Tidak. Jika tidak, kita bisa langsung mengajak pasien ke kelas ataupun membiarkan pasien istirahat di UKS. Sekian Ibu yang dapat saya praktekkan. Apabila ada kesalahan dalam kegiatan ini maupun tutur kata yang saya salah, mohon maaf dan sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya, bisa dibereskan alat dan bahannya. Sudah selesai. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempraktekkan dengan baik ya bagaimana cara memberikan pertolongan pada pasien, khususnya pada luka ringan di sekolah ya. Tadi walaupun masih ada yang kurang sedikit, tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti akan kalian lebih banyak belajar lagi. Mungkin nanti akan bertemu dengan pasien secara langsung. Ibu yakin kalian pasti akan bisa ya, lebih berpengalaman lagi. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya atau ada yang masih bingung? Saya Ibu. Ya, silakan kita pertanyaannya. Saya mau bertanya, apakah boleh membersihkan luka dengan menggunakan alkohol atau betadine? Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ita untuk pertanyaannya. Jadi tadi Ita bertanya, pada saat membersihkan luka boleh tidak menggunakan alkohol atau mungkin boleh tidak menggunakan betadine? Sebelum Ibu jawab, mungkin ada yang membantu? Saya Bu. Agung, ya silakan Agung. Setahu saya itu alkohol tidak dianjurkan, sekarang ini tidak dianjurkan untuk mengobati luka karena bisa membuat perih dan pasien yang kena luka itu bisa tidak nyaman. Oke, ya terima kasih Agung sudah menjawab ya. Jadi seperti ini kayak tadi benar yang disampaikan oleh Agung. Untuk membersihkan luka kita tidak mempergunakan alkohol ya, tapi kita bisa menggunakan air mengalir, kita bisa menggunakan NaCl ya, atau bisa juga membersihkan dengan air deterjen juga bisa, tergantung dari luka. Misalnya kalau gigitan anjing, ya takutnya kan nanti ada virusnya, jadi kita bersihkan dengan deterjen. Kenapa tidak dianjurkan dengan alkohol? Tadi Agung sudah menyampaikan bisa menimbulkan perih, rasa tidak nyaman, malah pasien nanti kesakitan ya. Jadi untuk alkohol khusus untuk desinfeksi saja ya. Kemudian untuk betadine kita masih mempergunakan betadine. Jadi untuk betadine biasanya dipergunakan untuk luka lecet, ya, luka ringan seperti yang tadi dicontohkan itu bisa dilakukan pemberian untuk betadine. Ya, jadi seperti itu bagaimana? Ibu sudah paham. Ya, ya. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Oke. Mau bertanya nih Bu, kan kayak dengar dari orang tuh kalau silakan. alkohol itu lebih cepat dia mengerikan luka daripada betadine. Kenapa begitu Ibu? Oke, ada yang bisa membantu tidak? Bagaimana? Katanya kalau pakai alkohol lebih cepat keringnya daripada dengan betadine. Oke, mungkin Ibu langsung aja jawab ya. Ya. Jadi seperti ini ya. Memang untuk penggunaan alkohol ya, dia cepat menguap, jadi akan lukanya cepat kering. Namun kembali lagi ke awal, karena larutan pada alkohol ini bisa menimbulkan rasa sakit. Ya, apabila kita pergunakan pada pasien, ya memang lukanya cepat kering, tapi akan membuat pasien tidak nyaman. Apalagi kalau kita pergunakan pada luka terbuka, misalnya luka terbuka ada kena luka sayat, potong, ya itu sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan alkohol. Jadi sebaiknya kita keringkan, kemudian kita bungkus. Ya, ada obat khusus untuk dipergunakan pada luka-luka tersebut. Ya, kalau betadine khusus untuk pengobatan luar saja, karena kalau lukanya tidak kering,
atau lukanya lembab, malah akan dia menimbulkan infeksi. Misalnya kalau dia basah, dia akan keluar nanah, ya, dia akan bengkak, ya, jadi seperti itu, ya. Kasih Ibu. Oke, ya, bagus sekali, semua sudah bertanya, semua sudah update, berarti tandanya semua sudah ingin tahu dan ingin memahami lebih lanjut tentang pertolongan pertama pada luka ringan, ya. Ya, tadi anak-anak sudah bertanya, ya, kemudian Ibu percaya bahwa kalian sudah belajar dengan baik, sudah menyimak dengan baik. Tadi praktek dari Ibu, ya, kemudian kalian juga dapat praktek, ya. Ibu harapkan nanti kalian bisa memberikan bantuan, ya, bisa memberikan pertolongan, ya, khususnya pada pasien dengan luka ringan. Nah, selanjutnya apabila kalian menemui pasien yang terdapat luka, jadi sarannya adalah lakukan pengobatan dengan baik. Ya, misalnya tadi bersihkan dengan air mengalir, ya, atau bersihkan dengan menggunakan deterjen, jadi tergantung lukanya. Jangan menggunakan pasta gigi, jangan menggunakan kopi atau bahkan hand body dan lain-lain di luar daripada obat, karena itu akan menimbulkan infeksi. Ya, jadi seperti itu. Nah, ada yang bertanya lagi kira-kira? Tidak? Oke. Kalau tidak, Ibu anggap kalian sudah paham semua. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan praktik lagi, ya, namun praktik pada penyakit ringan. Ya, contohnya misalnya ada yang diare atau ada yang keracunan, jadi seperti itu, ya. Nah, untuk kali ini, ya, hari ini akan kita akhiri. Terima kasih banyak anak-anak sudah hadir, ya. Masih tetap semangat, tepuk tangan dulu. Ya, kalian hebat, kalian luar biasa, ya, dari pagi sampai hari ini kalian sudah mengikuti kegiatan dan mengajar dengan baik. Dan Ibu juga minta maaf apabila ada salah, ya, ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Dan seperti biasa, jadi sebelum menutup pembelajaran kita berdoa dulu, ya, silakan. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dek Krisna sudah memimpin doa. Jadi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Tetap Ibu ingatkan untuk 3M-nya, ya, tetap jaga kesehatan juga, kesehatan fisik, kesehatan mental, ya. Tetap ikuti pembelajaran dengan semangat. Oke. Jadi hari ini Ibu akhiri, ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Demikian kegiatan non mengajar yang sudah saya lakukan hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang semuanya.